شوقا إلى المولى هاتاي أسلمت روحي. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Al-Faqir ila Afi Rabbih Muhammad bin Hatta selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari Takala. Saya akan berkisah sedikit tentang bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren ini. Cita-cita saya ini dimulai dari sejak saya menjadi seorang santri. Dari sejak saya merintis untuk menjadi seorang hafiz Quran saat itu. Saya bercita-cita kelak kalau saya khatam dan insya Allah bisa menjadi hafiz Quran 30 juz, saya akan ingin membangun pondok pesantren di kampung halaman saya. Tentunya dengan tujuan kampung saya ini bisa bercahaya dengan Quran. Kampung saya bisa damai dan penuh berkah dengan Al-Quran. Setelah merantau, mengembara, menuntut ilmu bertahun-tahun, tibalah saatnya saya mengkhatamkan Al-Quran.
tentunya di bawah bimbingan para guru-guru saya. Di kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan guru-guru saya yang telah membimbing saya dari sejak awal. Yang pertama, Fadilatul Syekh Gurunda Kiai Haji Syam Amir Yunus, Haji Hizbullah Huda, Ustadz Hussein Nasir, Al-Ustadz Haji Sabdi Mustafa, Al-Ustadz Muhammad Tahir, Al-Ustadz Muhammad Dahlan, dan guru-guru saya yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ihab Fikri Haidar, Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad Ibrahim Anani Atiyah, Fadilatul Syekh Ibrahim Al-Abbasi, dan seluruh guru-guru saya yang pada kesempatan kali ini tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Berkat usaha dan pengajaran mereka, alhamdulillah saya bisa mencapai titik ini. Dari situlah setelah saya pulang ke kampung halaman, berundinglah saya dengan ayah dan ibu saya ingin merintis satu pondok kecil untuk pesantren Tahfidzul Quran. Saya dari keluarga sederhana. Bapak saya adalah seorang guru agama di sekolah dasar. Ibu saya ibu rumah tangga. Kami bukan orang yang kaya, kami bukan orang yang punya harta. Kami hanya adalah keluarga kecil yang tinggal di desa. Kami tidak punya tanah yang berhektar-hektar. Kami tidak punya tanah yang begitu luas. Setelah kami berembuk, setelah kami bermusyawarah, maka dari ini kami memutuskan untuk membongkar toko kecil dari ibu kami saat itu. Kami bongkar, kemudian kami sedikit berbagus, jadilah sebuah asrama yang kecil yang hanya bisa muat sekitar 10 orang. Dengan penuh keberanian saat itu, tentunya dengan modal yang sangat pas-pasan, modal yang sangat kecil, merintislah saya sebuah asrama kecil yang kapasitasnya cuma 10 orang saat itu. Dan alhamdulillah setelah membuka pendaftaran, ternyata ada 15 orang santri yang mendaftar untuk angkatan pertama di pondok pesantren kami. Ini tentunya membuat asrama kami yang kecil ini menjadi over kapasitas. Asrama yang hanya untuk 10 orang diisi menjadi 15 orang. Bayangkan bagaimana sesaknya. Mereka tidur di situ, mereka makan di situ, mereka sholat di situ. Karena kami belum punya masjid, kami belum membangun masjid. Alhamdulillah dengan doa-doa dari guru-guru kami, doa dari para pencipta Quran, dan lebih khusus lagi doa dari kedua orang tua saya, pesantren ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, alhamdulillah bisa berkembang, dan sampai saat ini santri dan santriwati berjumlah 180 orang, yang dimana asal santri berasal dari kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan ada yang berasal dari luar provinsi seperti Papua dan Kalimantan. Tentunya di kesempatan kali ini, pada wisuda tahfidz 1 tahun 2021, saya ingin mengucapkan dengan segala kerendahan hati, dengan segala rasa cinta yang mendalam, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada kedua orang tua saya, kepada seluruh keluarga saya, kepada seluruh santri-santri saya, kepada seluruh orang-orang tua santri saya, dan kepada seluruh pencinta Quran, dan lebih khusus kepada guru-guru saya, kepada syekh-syekh saya, kepada para pengajar-pengajar saya yang sampai saat ini belum bisa saya balas kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda serta amal jariah ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Ingatlah bahwa wisuda bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusli, salah satu sahabat saudara dari Ustadz Haji Humudi Hatta, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari. Sedikit berbicara bahwa saya dengan beliau sudah lama sama-sama. Kami pernah bersama-sama di pondok kami, satu kamar, satu perjuangan di Pondok Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Makassar. Kebersamaan kami luar biasa hingga sampai beliau kembali ke kampungnya di Kabupaten Takalar untuk mendirikan pondok pesantrennya ini. Karena salah satu cita-cita mulia beliau ini adalah membangun sebuah pesantren tahfidzul Quran untuk mencetak hamilul Quran atau penghafal Quran di kampungnya sendiri. Saya termasuk orang yang banyak menyaksikan perjalanan pondok ini, karena saya salah satu bagian dari pembina atau pengurus di pondok beliau ini. Yang awalnya beliau membina santri-santri itu di Makassar, salah satu di tempat tinggal beliau waktu itu. Ya meskipun belum resmi, tapi hanya sekedar mengumpulkan anak-anak, karena memang sudah cita-cita beliau. Hingga waktu berjalan membawanya sampai di tempat ini, dan alhamdulillah dibuka pesantren ini. Awalnya beliau menyampaikan, insya Allah saya akan fokus di Takalar untuk membina anak-anak. Jadi santrinya itu mulai 15 orang. Saya sudah datang di tempat ini berkunjung, dan sama-sama kita saling memberi dan membantu, memberikan motivasi dan lain-lain. Hingga saat ini alhamdulillah sudah 180 orang. Dengan usia pesantren ini cukup sangat mudah, ya 3 tahun. Ya, tetapi salah satu yang sangat membanggakan dan membahagiakan karena pesantren ini meskipun sebenarnya masih 3 tahun, tapi sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Salah satu santrinya yang baru-baru ini juara ya pada MTQ Kedutaan Arab Saudi. Dan ini sebuah kebanggaan karena bukan hanya mewakili dan membesarkan nama pesantren Imam Al-Jazari, tapi Kabupaten Takalar khususnya dan pada umumnya Sulawesi Selatan. Ini sebuah kebanggaan, dan harapan saya mudah-mudahan insya Allah pondok ini semakin hari semakin berkembang, dan saya insya Allah tidak ragukan kapasitas pondok ini karena pimpinan atau saudara saya ini juga mempunyai prestasi yang luar biasa, sehingga namanya di luar juga tercium juara-juara MHQ di ajang-ajang nasional hingga internasional. Dan tentu beliau juga tidak secepat ini membangun pondoknya, tapi tentu banyak mendapat bimbingan dari guru-guru kami. Dan insya Allah di Takalar ini sudah ada wadah yang terbaik untuk menjadikan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Sekali lagi kita doakan pondok ini semakin maju, semakin jaya, dan insya Allah akan mencetak hamil Quran, para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sebuah kebahagiaan, kegembiraan untuk kita semua, terkhusus para orang tua santri, karena tahun ini insya Allah pada tanggal 24 Oktober Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Al-Jazari akan melaksanakan wisuda tahfidz yang pertama dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang. Saya kira ini salah satu prestasi yang luar biasa, karena sudah bisa memberikan dan membuktikan kepada seluruh masyarakat, terkhusus kepada orang tua santri, bahwa anak-anaknya yang dititipkan untuk menghafal di sini sudah diberikan sebuah keberhasilan dengan insya Allah akan wisuda pada tanggal 24 Oktober. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada santri-santri yang ikut wisuda, dan terkhusus kepada para orang tua santri yang tentunya sangat bersyukur dan berbahagia atas prestasi anaknya untuk menghafal Al-Quran. Sekian dan terima kasih dari saya, Muhammad Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Afrizal, orang tua dari santriwati Ainun Niswa Rahilina dan santri Wizam Ahmad Al-Biruni, asal Kabupaten Takalar,
alhamdulillah kami menitipkan kedua anak kami di pondok ini karena kami tahu bahwa Pondok Tahfiz Al-Imam Al-Jazari adalah salah satu pondok terbaik yang ada di Kabupaten Takalar. Itu pun karena diasuh oleh salah satu putra terbaik, aset yang dimiliki oleh Kabupaten Takalar, Ustadz Haji Humaydi Hatta. Dan pondok ini insya Allah kedepannya akan menjadi pilar utama dalam membumikan Al-Quran di Buta Panranuangku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wassalatu wassalamu ala man nadahu rabbuhu biya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil khairil katsir wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wal dzikr. Amma ba'du. Saya Deden Muhammad Makhiruddin, pimpinan Indonesia Murajaah Foundation, mengucapkan selamat kepada seluruh santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Al-Jazari, pimpinan teman saya Ustadz Haji Muhammad Humaydi Hatta SK Al-Hafiz yang hari ini diwisuda. Semoga berkah dan terus dijaga secara istiqomah hafalannya selamanya. Juga saya mohon maaf, sebenarnya saya ingin sekali hadir ketika undangan datang, tetapi atas satu dan lain hal saya belum bisa hadir. Tetapi tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya ucapkan selamat semuanya. Barakallahu fiikum. Untuk santri-santri yang diwisuda, murojaah setelah wisuda itu lebih penting daripada sebelum wisuda. Kalau ada yang bertanya seperti apa menjaga hafalan, seperti apa murojaah Al-Quran setelah wisuda, maka saya katakan murojaah hafalan Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran setelah wisuda itu seperti menjaga ikatan pernikahan selamanya. Beranak pinak, berketurunan, berkah, dan menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan sampai akhir hayatnya. Wisuda itu seperti akad perjanjian yang agung dengan Al-Quran untuk komitmen dan selamanya bersama Al-Quran. Orang yang dalam hatinya terikat ayat-ayat Al-Quran, maka setelah itu dia tidak lagi hidup sendirian. Dia akan bersama Al-Quran, bersama ayat-ayat itu selamanya. Pagi, sore, siang, malam bersama Al-Quran. Jadi tidak akan pernah kesepian. Karena sebenarnya ketika kita menjaga Al-Quran, maka Al-Quranlah yang lebih hebat memberikan penjagaan kepada kita. Bahkan menjaga hafalan Al-Quran ini lebih dari kepada sekedar ikatan pernikahan. Karena bisa saja dalam kondisi tertentu sebuah ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, tetapi menjaga hafalan Al-Quran tidak akan pernah bisa berakhir selamanya. Karena berakhir berarti berakhir pula seluruh kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Semoga kita semua bisa menjadi hafiz Quran yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran selamanya, sehingga memberikan perubahan yang besar dan peradaban yang hebat di negeri kita tercinta ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat
dan juga mohon maaf atas ketidakhadiran saya, dan sejak ucapan selamat kepada teman saya, khususnya pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Jazari, Ustadz Haji Muhammad Humaydi Hatta SQ Al-Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainal Fuzan, asal Takalar, dia kata Imam Al-Jazari. Berani, disiplin, dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saharudin, asal Jeneponto, beradab, sopan, dan ramah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Fadilah, asal Takalar, aman, damai, dan tentram. Perkenalkan, nama saya Juna Yusuf, asal Kota Makassar. Perjuangan, kesabaran, dan kemuliaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, asal Teluk Bintuni. Perjuangan, profesional, dan pengalaman. Perkenalkan, saya Mas Maulana Yusuf, asal Kota Sorong, cerdas, disiplin, dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizah, asal Kota Sorong. 3 kata untuk Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Al-Jazari ialah: pertama, keren, cerdas, dan berprestasi. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sukseskan wisuda tahfiz 1. Allahu Akbar.